Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat PPG Prajabatan. Video kali ini akan membahas demonstrasi kontekstual tentang penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi menurut kelompok 3. Selamat menyimak. Tapi sebelum memulainya, mari kita berkenalan dulu. Pada kelompok ini ada Anita Alfianita, Ayudina Astuti, Ima Suraida Utami, Elsa Nurkomalasari, Hairun Nisa, dan juga Lia Yulistiani. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Pada video kali ini akan dijelaskan perihal penerapannya dengan menggunakan inquiry learning. Selamat menyimak. Strategi inquiry learning. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Effendi dan Wadani, yakni inquiry learning merupakan strategi pembelajaran yang merangsang, mengajarkan, dan mengajak siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam rangka menemukan jawaban secara mandiri dari berbagai permasalahan yang diutarakan. Sedangkan menurut Gunardi, inquiry learning adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik dapat menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, dan isu tertentu. Berdasarkan pendapat di samping, dapat disimpulkan bahwa strategi inquiry learning merupakan pendekatan yang menekankan peserta didik untuk dapat menemukan jawaban secara mandiri dan selalu menggunakan sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, dan isu tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari strategi pembelajaran inquiry. Menurut beberapa ahli terdapat 4. Yang pertama yaitu untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan intelektual dan keterampilan lainnya, seperti mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar aktif dalam merumuskan masalah, menganalisis hasil, serta mengambil kesimpulan. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik atau kelompok. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Selanjutnya, ada aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya konten, proses, dan produk. Yang pertama, ada aspek konten. Aspek konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, ada aspek proses. Di dalam aspek proses, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, aspek produk. Di dalam aspek produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Strategi inquiry learning. Alasan menggunakan strategi inquiry learning adalah karena dengan menggunakan strategi inquiry learning dapat mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Artinya, pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan lewat pertanyaan, meminta keterangan, atau penyelidikan. Selain itu, alasan penggunaan inquiry learning yakni karena model pembelajaran ini mampu melatih kemampuan memecahkan masalah,
membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan serta masalah kehidupan nyata peserta didik. Penggunaan inquiry learning juga erat kaitannya untuk mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills, hingga mampu meningkatkan keberhasilan belajar. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry ada 6. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, merumuskan pertanyaan. Ketiga, mengajukan hipotesis. Keempat, mengumpulkan informasi. Kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, keenam, menyimpulkan. Adapun kegiatan pembelajaran inquiry berbasis diferensiasi, yang pertama ada pendahuluan. Kita dapat memberikan beberapa pertanyaan apersepsi mengenai materi sebelumnya, seperti apakah kalian masih ingat mengenai materi barter? Lalu, apakah di zaman sekarang masih ada sistem barter? Dan apa yang kita lakukan jika kita membutuhkan barang, lalu mengirim barang ke saudara yang jauh jaraknya? Di sini juga, guru dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta tata cara sistem penilaian dalam belajar. Selanjutnya, di langkah yang pertama, ada orientasi masalah. Pertama, peserta didik diminta untuk berkelompok sebanyak 4 hingga 5 orang peserta, atau sesuai dengan hasil interpretasi asesmen non-kognitif maupun kognitif. Lalu, peserta didik disajikan PowerPoint berupa gambar-gambar, yaitu tentang kegiatan jual beli yang ada di masyarakat melalui proyektor. Dan yang terakhir, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab seputar gambar yang telah disajikan. Selanjutnya, di langkah yang kedua yaitu merumpuskan atau mengidentifikasi masalah. Di sini peserta didik diajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman mereka dalam membeli barang atau menggunakan jasa. Selanjutnya, peserta didik diberikan penayangan video yaitu tentang Upin Ipin sedang memakan ayam goreng. Nah, di langkah ketiga yaitu pengajuan hipotesis. Di sini pula, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya dari video sebelumnya. Bagaimana ayam tersebut dapat sampai di meja makan kita? Apakah langsung matang? Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk memikirkan dan menuliskan jawaban mereka di buku. Pada fase yang keempat atau langkah yang keempat adalah investigasi atau mengumpulkan data. Di sini, guru memberikan kegiatan berjenjang berupa LKPD tentang kegiatan jual beli ke setiap kelompok. Lalu, peserta didik diminta untuk mencari data-data pendukung untuk mengisi LKPD. Yang ketiga, peserta didik mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh. Dan langkah yang kelima adalah merumuskan kesimpulan. Di sini, peserta didik diminta untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir, peserta didik membandingkan antara kesimpulan dengan hipotesa yang telah dibuat sebelumnya. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah keenam adalah mempresentasikan hasil karya. Di sini, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih produk dalam mengomunikasikan hasil yang telah diperoleh di depan kelas. Dan selanjutnya, guru memberikan penguatan untuk feedback hasil diskusi peserta didik. Di sini, guru dapat merefleksi pembelajaran seperti menanyakan kepada siswa atau peserta didik terkait hal-hal apa saja yang masih belum mereka pahami tentang kegiatan jual beli. Serta, guru dapat menjelaskan tentang manfaat materi pembelajaran hari ini. Thank you for listening guys. Semoga bermanfaat.